kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai load balancing dengan metode PCC. Di praktek ini, kami menggunakan 3 mikrotik, 2 mikrotik sebagai ISP dan 1 mikrotik sebagai load balancing atau router utamanya. Dan kami juga menggunakan laptop sebagai tempat konfigurasinya dan sebagai klien. Oke, kali ini saya akan menggambarkan mengenai skema PCC yang kita gunakan untuk load balancing. Pertama, di sini untuk SP1-nya, lalu ini adalah SP2-nya. Lalu SP tadi akan tersambungkan ke mikrotik yang ada di sini untuk konfigurasi load balancing-nya. Setelah kita konfigurasi load balancing, baru kita sambungkan ke klien-klien yang akan kita tuju. Contoh bisa sampai kalau untuk mau lebih bisa menggunakan switch untuk menambah banyak klien. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistematika kerjanya. Jadi di sini terdapat 2 router. Jadi 2 router ini adalah jaringan yang berbeda. Jadi jaringan berbeda ini akan disatukan di dalam satu router, yaitu router utama. Jadi di router utama itu 2 jaringan yang berbeda ini akan disatukan menjadi satu dengan load balancing metode PCC, lalu dibagikan atau disalurkan kepada klien. Oke, jadi alat yang kami gunakan adalah 3 buah mikrotik, 1 buah PC sebagai klien dan juga untuk mengkonfig, dan juga ada kabel UTP. Nah, jadi 3 buah mikrotik ini, 2 mikrotiknya berfungsi sebagai ISP dan yang mendapatkan hotspot dari 2 ISP yang berbeda. Seperti contoh mikrotik 1 kami mendapatkan hotspot dari ISP Telkomsel, mikrotik 2 kami mendapatkan hotspot dari ISP Smartfren, dan mikrotik 1 lagi sebagai load balance-nya atau router utama. Di sini, skema yang kami gunakan dalam melakukan konfigurasi load balancing metode PCC adalah kami menggunakan 3 router, di mana yang pertama, router pertama kami gunakan sebagai ISP Telkomsel, yang hotspotnya langsung dari HP kami, 1 ISP lagi dari ISP Smartfren, dan hotspotnya langsung dari HP kami, dan router satunya lagi kami gunakan sebagai router utama yang digunakan untuk mengkonfigurasi load balancing metode PCC. Router pertama kami gunakan network IP-nya. Networknya yaitu 10.10.10.0, yang kedua 10.10.20.0, dan router utama 10.10.30.0, di mana gateway antara kedua ISP akan digabung dan beban trafiknya akan diseimbangkan dan disalurkan kepada klien. Sehingga jika koneksi salah satu ISP down, ISP satunya lagi akan membantu, sehingga metode load balancing metode PCC sangat membantu dalam membagi ataupun menyeimbangkan koneksi jaringan. Nah, pertama tuh yang harus kita setting itu ialah kita ke interface. Dulu kita akan melihat dulu ya. Kita akan membuat 3 interface, atau kita akan buat 3, yaitu yang pertama itu ada client, nah yang kedua ada ether untuk keluaran lokal, dan yang ketiga ada sambungan dari ISP nya. 2 sambungan ISP dan 1 sambungan lokal. Di sini untuk address list kita menggunakan 2 jaringan, yaitu Telkomsel dan Tri. Untuk Telkomsel berada di ether port 3 dan Tri berada pada port 4. Lalu sisanya klien, yaitu port 2. Nah, untuk pertama itu kita harus buat DCP client untuk memastikan jaringan dari Telkom dan Tri dapat ke mikrotiknya. Lalu kita buat DCP server sebagai masukan dari atau DHCP server. Pertama kita buat addressnya dulu, IP-nya terserah kita, lalu kita buat DHCP server yang mengarah ke lokal tadi, atau di sini kita tulis client. Untuk DNS itu bisa kita isi dengan 888, 8844, ya DNS Google biasa. Untuk selanjutnya kita bisa men-set firewallnya dulu. Yang pertama ada pada NAT. Nah, kita buat 2. Sebenarnya 2 saja sudah perlu. Yaitu untuk Telkom atau
Telkom dan Tri-nya, atau bisa menggunakan satu saja yaitu yang hanya mengarah kepada klien. Itu juga work kok. Saya sudah tes dan work juga. Nah, di sini untuk biasanya jika source address-nya itu diisi akan mengalami sebuah kesalahan ya. Untuk saran source address gue sudah diisi, tapi out interface-nya saja yang artis. Lalu kita akan men-set mingle. Nah, yang pertama ada mingle pre-routing dengan action accept. Fungsinya agar jaringan itu bisa masuk atau diterima di mikrotiknya tersebut. Nah, jadi kita buatlah G3. Kan tadi ada 3 jaringan yang ingin kita set, yaitu 2 ISP dan 1 untuk lokal. Maka kita buat 3-tiganya dengan destinasi address menggunakan network dari jaringan yang telah kita buat. Selanjutnya ialah pre-routing untuk mark connection atau penandaan sebuah jaringan, lalu kita buat connectionnya ISP1. Kita lalu ini bisa kita buat jadi 2 ya. Kan tadi ada 2 ISP. Nah, makanya kita buat 2 dengan action mark connection. Nah, itu ada Telkom dan Tri. Nah, lalu kita set lagi mingle-nya mark connection dengan baud address-nya. Ini cara yang sama seperti yang tadi. Ini semua ini interface-nya itu ke klien. Nah, kalau di sini connection mark-nya itu dibuat ISP1. Nah, di sini kita mark routing. Kita buat mark routingnya lagi, new routing mark-nya dengan ada tambahannya. Jadi jangan sampai sama di connection mark-nya. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita buat output lalu mark routing lagi. Mark routing adalah sebuah penandaan untuk jadi kalau kita ingin meroute sebuah jaringan itu jadi gampang gitu. Seperti sudah di komen. Nah, ini adalah route list-nya. Nah, itu kan sudah reachable. Untuk pengetesan kalian bisa mencobanya pada firewall lalu connection. Di sini saya hanya menggunakan sebuah terminal. Nah, itu sudah jalan. Ketika mikrotiknya sudah dapat, lalu kita harus mengetes pada PC atau laptop yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan YouTube karena YouTube saya yakin lebih berat. Nah, dan itu sudah jalan. Baiklah, itulah untuk konfigurasinya. Untuk adik-adik yang ingin belajar lebih tentang teknologi, bisa datang ke SMK Telkom Medan. Untuk pendaftaran akan ada di sini. Dan tidak hanya itu, SMK Telkom Medan mempunyai 4 skill yang akan dijelaskan oleh 4 skill tersebut adalah yang pertama TJA, teknik jaringan akses, dan yang kedua TKJ, teknik komputer dan jaringan, dan yang ketiga ada MM atau multimedia, dan yang keempat ada RPL, rekayasa perangkat lunak. banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan. Sekian hasil kerja presentasi yang telah kami buat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi.